kami dipermalukan. Ya Yesus. Ya Yesus. Dan Engkau Tuhan yang mengangkat dan memberkati kami. Amin. Amin. Tidak pernah kami merasa lelah untuk melayani Engkau. Ya Yesus. Dan Engkau yang meneguhkan dan menguatkan kami. Dan hari ini kami boleh bersyukur, kami boleh berjumpa face to face. Yes. Karena anugerah Tuhan. Dan kami akan manfaatkan ini dengan baik untuk menerima, to receive your message, Lord, untuk diberkati oleh Engkau. Amin. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang Ya, berbicara Engkau Tuhan. Tegur, nasihati, kuatkan, teguhkan, dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari ruangan ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Halo. Satu kemurahan Tuhan kita boleh kembali berkumpul di dalam hal menyenangkan hati Tuhan, dan batasan-batasan yang selama ini 3 bulan lebih sepertinya membelenggu, tetapi hari ini pelan tapi pasti Tuhan memberikan jalan yang terbaik buat kita, ya. Ada begitu banyak ibadah, ya, baik tengah minggu maupun minggu yang sampai hari ini cannot be opened, tidak bisa terbuka dan dibuka. Anda adalah pribadi atau tempat di mana mendapatkan kesempatan yang pertama, ya. Dalam arti saya dengar dari brother sudah minggu yang ketiga, ya. Sudah minggu yang ketiga, keempat ini, ya. Banyak yang cancelled, ya. Tapi kalau hari ini hari Sabtu kita boleh berkumpul bersama-sama, dan saya melihat wajah-wajah yang terang yang diberkati gitu, ya. Saya merasa bersyukur, ya. Oke, mari kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayat yang ke-13, saudara, kita boleh baca bersama-sama. Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-13. Kalau kita berkenan, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya, ya. The subject thing yang paling utama di situ adalah because we don't know yet. Kita belum dan tidak tahu. Berarti di sini kita bisa melihat bagaimana keterbatasan kita, ya, keterbatasan kita. Ada banyak orang sok anggap dia paling hebat, dia paling tahu, ya. Saya mau katakan buat saudara, ketika baru aja baru wabah yang namanya COVID-19, belum yang 20, baru yang 19, ya. Belum yang nanti yang hundreds, yang thousands gitu, ya. Benar, I'm telling you the truth. Coba, udah, I feel God. Udah pakai istilah bahasa Rusia gitu, udah belangsatan. Ya, coba think first. Betapa mudahnya saya dan Anda kena itu pandemic, ya. Betapa mudahnya kita jatuh. Siapa sih kita? Kalau ngomong sampai teriak-teriak gitu. Siapa sih? Who the hell are we? Ngomong sampai ngotot-ngotot gitu kan. Terus rasa diri bahwa we don't know the future. Ada lagu kok, I don't know about tomorrow. Besok aja kita nggak tahu. Pakai bilang tahu about the future. Halo. Nah, ini kata Yesus. Yesus bilang gini, watch. Ya. Dalam bahasa lain dikatakan watch. Berarti saya dan Anda harus betul-betul memperhatikan dan melihat dengan sungguh.
Without God, tanpa Tuhan, siapa kita nih? Ya. Dapat satu tempat yang indah, ya, di satu jalan yang saya belum pernah kesini. Betul nggak? Ternyata dari jalan di depan, ya, begitu masuk, ya, dan masuk ke tempat ini, sepertinya di luar tidak ada apa-apa gitu. Tapi begitu di dalam, wow, wownya apa? Ada komunitas. Gitu. Saya kemarin khotbah di di channel saya, ya, bahwa Tuhan itu, God is a God of people, not a God of places, of rules. He is a God of people. Jadi banyak orang terlalu mengagung-agungkan tentang arti tadi. Brother juga sedikit bicara, kita ngobrol. Iya Pak, sedikit aja Pak. Ada 500 meter, dalam hati saya 500 gede gitu. Ada 500 meter Pak, mau dibangun juga. Wow, luar biasa. Coba kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang di dalam hidupnya selalu pesimistik, ya, dia akan bilang, aduh kenapa nggak yang 3.000, kenapa nggak yang 2 hektar. Saya mau katakan buat Anda, He is not a God only places, rules, ya. Harus harus bersih-bersih. Saya mau katakan buat saudara, bersih itu penting. Tapi di atas bersih, cuci tangan itu penting. Amin. Sanitizer itu penting. Disinfektan itu penting. Tapi yang jauh lebih penting, tahu nggak saudara, bahwa manusianya. Halo, manusianya itu very important. Karena Tuhan bukan Tuhannya disinfektan, bukan Tuhannya things, tapi Dia adalah Tuhannya manusia. Jadi kalau saya dan Anda hari ini disuruh berjaga-jaga, bukan buildings yang disuruh berjaga-jaga, tapi manusianya yang disuruh berjaga-jaga. Amin. Nah, apa artinya berjaga-jaga? Tadi dalam bahasa yang lain saya katakan watch, artinya memperhatikan dengan seksama, saudara. That's the difference. Itu perbedaan antara to see, gitu, ya, hanya cuma melihat, gitu ya, to gaze, gitu, to look, to gaze, yang paling signifikan itu to gaze, to watch. Kalau to see hanya lihat. Kaya nggak dia? Kalau nggak kaya, nengos. Kalau to look, ya sedikit. Tapi kalau to watch, ya, oleh sebab itu TV, karena orang tahu bahwa lihat TV itu suka memperhatikannya dengan sungguh, jadi to watch TV, not to love TV, but to watch TV. Karena orang kalau lihat TV sampai gitu. Lagi kalau ada sepak bola, kepalanya sampai maju. Begitu gol, to watch. Dan Tuhan mau saya dan Anda di ruangan ini untuk juga berjaga-jaga. Amin. Sepak bola kan kita tungguin gitu. Ada satu acara show yang kita nantikan, ya, American Idol, American Got Talent, kita akan tunggu itu. Kenapa urusan untuk Tuhan kita nggak tunggu? Halo. Dan hari ini kita melihat bahwa Yesus menasehati saya dan Anda untuk berjaga-jaga. Dalam hal apa kita memperhatikan dan berjaga-jaga? Ini yang pertama. Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan yang saya catat di sini. Yang pertama adalah di dalam Yesaya pasalnya ke-48. Oke. Yesaya pasalnya yang ke-48, ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Ayo, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Sekiranya engkau, lihat, memperhatikan, amin apa? Perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin.
dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah. Ini dua kata yang seringkali sudah hilang, yaitu yang pertama adalah damai sejahtera dan yang kedua adalah kebahagiaan. Banyak orang tidak bahagia. Tadi brother yang bersaksi, saya lupa namanya, Boas ya. Dia mengatakan bahwa rasanya bahagia kalau keluarga itu, kalau rumah tangga itu, kalau kehidupan itu dipenuhi dengan Tuhan itu sendiri. Buat apa kita juga menjadi orang yang populer, menjadi pribadi yang memiliki harta banyak, tapi kita tidak berbahagia? Halo? Cari bahagia di gereja, cari bahagia di persekutuan. We are wrong. Karena kebahagiaan itu sudah ada di kita. Yesus hidup dalam hidup kita, means kita hidup berbahagia. Dan saya bersyukur tadi dikatakan bahwa mendapatkan firman, mendapatkan pengalaman dan juga kesaksian hidup. Saya lama merenungi hidup dan apa yang saya rasanya belum dapat. Ini saya bukan Anda. Saya sedang introspeksi diri. Apa yang rasanya saya belum dapat? I'm telling you the truth. Semua sudah. Dan perenungan itu dimulai di bawah tahun 2010 dan saya menemukan sesuatu. Kalau kita sudah dapat semua, coba apa? What's next? Rasanya menurut saya, according to me, hidup benar, menyenangkan hati Tuhan. Udah, itu aja Bu, Pak. Yang lain menyusul lah. Ini apa? Semua yang Anda pakai itu menyusul, ya, soon gitu akan Anda dapatkan. Tapi udah dapat apa? Saya punya banyak teman yang sangat diberkati, tapi ujung-ujungnya juga cari Yesus. Udah bukan kaya lagi ya, kuayanya gitu, kuayanya, wamat kuaya gitu. Tapi ujung-ujungnya waktu dia sakit cari Tuhan. Waktu dia tidak bahagia, tidak punya damai sejahtera. Saya punya banyak teman cari damai itu di pub, di klub-klub malam. Saya juga berasal dari situ, dari klub malam lama, puluhan tahun, tapi nggak dapat apa-apa. I got nothing, nggak dapat apa-apa. Tapi percaya ketika saya di dalam Tuhan sungguh menemukan Yesus, akhirnya pandemik ini membuktikan bahwa yang harus kita perhatikan adalah Tuhan. Kalau engkau memperhatikan perintah-perintahku, seberapa banyak bahkan anak-anak muda di tempat ini memperhatikan Tuhan, ya, firman-Nya, engkau tidak akan pernah tertinggal. Engkau tidak akan pernah kalah bahkan di urutan belakang di dalam mencari jodoh. No. Jodoh itu datang sendiri. Ada banyak orang bilang, aduh gue jelek banget, belum apa-apa, belum dapat jodoh dia udah bilang dia jelek banget. Padahal Tuhan menciptakan kita sempurna. Betul gak? Ada teman saya yang wanita hanya memiliki mulut yang sedikit bengkok dan itu cacat dari lahir. Hari ini dia menikah dengan seorang insinyur, ya, tinggi, keren, kaya raya, diberkati. Kenapa insinyur itu mau? Ya Tuhan tuh hebat. Insinyur ini desainer maksud saya. Dia tidak bisa masuk di ITB,
karena dia memiliki cacat mata. Dia tidak bisa melihat gambar itu secara lurus. Akhirnya dia dapat wanita yang sedikit bengkok, lurus bajunya. Keren kan? Keren nggak tuh? Keren nggak? Anda tahu siapa wanita ini? Seorang guru sekolah minggu yang hanya cuma nyanyi aduh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan, supirnya lurus, supirnya Tuhan Yesus. Begitu aja dia nyanyi sampai begitu dia masuk pintu, saya aduh senangnya. Bilang, aduh halo gangguin gue mulu. Enggak, gue senang aja lihat kau nyanyi itu. Jadi kalau dia mau ke WC ketemu kita, aku senang. Tapi ada orang-orang nih, maaf, yang biasalah, orang-orang tukang ledek yang tahu dia belum dapat jodoh. Kalau lihat dia, aduh celaka, naik kereta. Saya bilang crazy kok. Hari ini, dia dapat seorang yang luar biasa. Bersaksi di gereja, honeymoonnya lama di luar negeri 3 bulan. Wah, kita pasukan iri hati, saudara. Iya dong. Masa yang, maaf nih, teman-teman saya all women gitu, envy lah, cemburu lah sama dia. Begitu suruh bersaksi, suaminya nggak mau bersaksi. Dia bilang, mama aja bersaksi. Terus dia berdiri, dia bilang, saudara, saya tahu selama ini saya diomongin. Kita grup belakang, salah satunya saya gitu. Saya bilang, enggak. Terus bilang, saya tahu saya cacat. Mau kita main tendang-tendang kaki. Lu yang dan mungkin Anda kaget saya bisa mendapatkan pria, dan pria ini mengasihi saya dan melamar saya. Kita ngomong, iya itu kenapa tuh? Main ini kali gitu. Padahal kita di gereja loh, main ini kali. Nah, tadi saya bilang ini gitu. Dan eventually dia cerita bahwa saya adalah orang yang cacat, tapi suami saya juga cacat. Tidak terlihat. Jadi kalau dia garis miring. Jadi waktu dia lihat istrinya, dia bilang, kenapa kamu lamar aku? Aku kan cacat. Dia bilang, engkau adalah wanita sempurna yang pernah saya lihat. Jadi bisa rata begitu. So, mudah atau tidak? Kalau kita perhatikan Tuhan, dia Tuhan yang urus. Halo? Kalau kita perhatikan Tuhan, dia Tuhan yang urus. Udah, dia yang ngurus pekerjaanmu. Siapa saya gitu? Mama saya bilang, jadilah hamba Tuhan. Halo, in your dreams. Jadi hamba Tuhan dapat apa? Kata mama saya, dapat segalanya. Apa segalanya? Gue susah, miskin, gak punya apa-apa. Gimana segalanya gue dapat? Mama saya bilang, nanti. Kapan nanti? Mama saya bilang, nggak tahu kapan. Nah, mamanya nggak tahu. Kalau kita kayak kayak didorong-dorong. Tapi ketika saya jadi hamba Tuhan, hari ini saya tahun yang ke-40 saya melayani Tuhan dari umur 17. Saya lihat rasanya salah ya. Kenapa dari umur 17 atau jadi hamba Tuhan full timer itu pada saat tahun 1999? Kenapa itu? Kalau saya tahu tahun 1901 saya jadi hamba Tuhan. Bener. Kita urus Tuhan aja. Anda bilang, Pak, kita kan harus bekerja. Oh iya pasti, gak kerja gak makan. But first, urus Tuhan, perhatikan Tuhan. Nanti Anda akan lihat segala sesuatunya dia tambahkan. Yang kedua, coba Anda lihat di masa pandemik ini, not only watching God, tapi yang kedua juga perlu kita garis bawahi di sini. Yuk, baca sama-sama di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-8. Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ayo, coba kita baca sama-sama. Itu bunyi apa?
Seneng ya. Ya. 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ayo. Coba Fen kamu baca. 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Berdiri Fen. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Sekali lagi. Tetapi jika ada orang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi yang kedua, yang Anda harus perhatikan adalah keluarga. Amin. Memperhatikan keluarga. Jadi ketika Boas tadi bercerita, ya, benar itu, benar. Pandemik ini bukan hanya membuat porak-poranda dalam ekonomi, ya, tetapi juga di dalam keluarga. Dan banyak orang punya tagar itu kan di rumah aja. Yang Anda mau lihat di sana apa? Tembok. Istri bro, istri lagi. Dan luckily saya dari dulu, bukan saya sombong ya, ada istri ada anak saya, family man gitu. Jadi ketika ada pandemic, bagi saya kebetulan. Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, siang, subuh, maghrib. Ini istri udah biasa ketemu, udah biasa jalan bertuju, sehingga akhirnya disebut tim 7. Mereka bilang, Pak itu kok berenam? Iya dong, satu lagi kau harus tahu, Yesus tim 7. Mana-mana Yesus makan rame-rame, makan sama-sama. Tahu nggak hari ini tidak ada satu hari pun juga selama pandemik berlangsung sampai hari ini tidak ada satu hari pun juga keluarga saya tidak dikirimi makanan oleh orang lain, enggak ada. Itu kan aneh binti ajaib. Nanti siang tadi baru saja di perjalanan ke sini, Bu, kami mau kirim makanan Manado ya. Aduh. Saya lagi baca Alkitab, oh yes. Matius sama Manado beda tipis, Matius. Ya. Padahal yang pesan makanan teman saya. Tapi dia ingat saya, kan begitu. Kok bisa begitu? Watch your family. Pelihara keluargamu. Keluarga ribut terus, suami istri ribut terus. Belum jadi suami istri ribut. Ampun. Belum jadi suami istri udah ribut terus. Ini ada istri saya. Pernah saya aniaya kamu. Niat banyak brother. Ya jujur niat nih, laki-laki ayo. Laki-laki mana sih yang punya istri yang terus diam seumur hidup? Enggak. Yang banyak ngomong laki atau perempuan, jujur. Mama atau aku yang banyak ngomong? Kalau ngomong, waduh, itu enaknya ya brother ya, kita punya cita-cita mencekek aja gitu ya. Tapi untungnya nggak pernah cekek. Untungnya nih nggak pernah cekek, betul nggak? Jadi kalau ada hamba Tuhan pendeta khotbah di sini, coba tanya dulu sama dia, pernah nyekek nggak? Iya dong. Padahal saya kadang-kadang udah dulu ya, satu hari ya, itu tangan saya udah, dia kan berani, dia masih saudara dengan Petrus, saudara berani. Jadi dia cuma bilang, apa? Mama cekek gue. Cekek, karena memang dia tahu saya nggak akan pernah cekek. Tapi kalau kelepasan gimana?
Terus kita bilang itu setan, dan setan bilang nyalain gue melulu loh gitu. Ya. Udah dekat gitu. Matiin. Siapa yang mau matiin? Saya bilang, saya cuma sedang mau ngukur leher. Jadi kalau aku diberkati, aku belikan engkau kalung. Dibeliin nggak kalung? Kecil apa gede kalung? Karena saya ukur banget. Ini. Saya keluar. Oh, Tuhan bilang, you are the winner. Saya bilang, enggak Tuhan, itu istri saya, nggak usah diurus. Let me take care of her. Urusanmu, jaga dirimu. Tapi saya malu tuh. Dia kalau udah ngomong suka nyakiti. Tuhan bilang, sebelum dia nyakiti engkau, dia nyakiti aku. Kapan dia nyakiti engkau Tuhan? Padahal yang dikatain aku bukan engkau. Tuhan bilang, aku yang tahan. Buktinya kau bisa tahan. Saya bilang, nyaris Tuhan. Oleh sebab itu aku yang usir kau. Tadi kalau kelamaan mah kena. Kalau kelamaan tapi Tuhan ya, kadang tangan udah mau ngapain lagi Tuhan? Ku percaya kau Tuhan yang kasih salib aja tak pernah gagal. Selesai. Kita menikah udah berapa puluh tahun? 30, it's not a short time. Cukup untuk bercerai, itu cukup 30 tahun. Tapi ya, pernah nggak kita ngomong soal cerai? Ngomong pernah nggak? Di sini, I love you, Mak. Ya, biasalah kalau dia sudah kita sedikit bertikai. Ini wanita di mana-mana juga harus bertobat. Kan kadang-kadang suka lari ke kamar. Ya, terus udah nggak mau ngomong. Kalau ibu, wanita, istri nggak mau ngomong, berarti itu demonstrasi besar-besaran. Udah nggak ada makanan, minuman, nggak ada. Hati kita kayak gelisah. Dan Tuhan bilang sama saya, kau mau makanan terjadi kembali? Iya, kembali susul dia di kamar. Bayangin Pak. Hati laki pria, tapi dengan baik laki pria suami di tempat ini untuk mengatasi lumpuh, piansui, jangan terus marah kelamaan. Kembali lagi saya ke kamar dia. Padahal kita manusia, dijawabnya dengan sapi. Udah lama bahasa roh kelas tinggi. Biasa itu wanita biasa. Itu resep keluarga. Jadi anak-anak sampai hari ini nggak kemana-mana. Saya nggak pernah untuk larang dia. Dasar anak nggak tahu diri. Cukup dengan mata aja. Hanya dia. Betul Pak? Halo? Jadi maksud Papa nggak boleh. Dia pernah dekat ya dengan seseorang yang pemilik gedung-gedung bertingkat hotel bintang 5 yang di Sudirman Tamrin itu keluarganya. Tapi tidak gitu. Tidak seimbang. Jadi kalau datang hanya Range Rover-nya aja dengan 2 bodyguard ke rumah, orangnya nggak ada. Jadi saya bilang, lu pacaran sama siapa? Dia tunggu di hotel, Tuhan Yesus.
Akhirnya saya bilang, kamu tahu apa? Apa nggak butuh tuh Ferrari ya? Apa butuh orang yang beriman di dalam Ferrari? Lamborghini. Saya orang nggak norak bos. Enggak. Bagi saya berkat Tuhan udah cukup buat kita, cukup. Keselamatan tuh cukup, kesehatan tuh cukup. Saya nggak pernah punya penyakit besar, nggak pernah. Sampai dirawat di rumah sakit, di belek kanan, di belek kiri, nggak pernah. Saya nggak pernah masuk rumah sakit. Usia hampir 60, 58 tahun, nggak pernah digotong gitu nggak. Saya gejala PNC enggak. Karena saya tahu itu dari sini. Dan ini yang harus dipelihara. Nah, keluarga itu adalah sparring partner kita. Jadi baik-baik juga di keluarga. Halo. Ya, baik-baik. Kefret keluarga. Amin. Pembantu kan juga bagian keluarga, kefret pembantu. Pembantu kadang apa nih Pak? Apa duitnya dipegang terus. Bantu kami satu dari NTT ya, satu dari Jawa ya. Itu NTT kalau lihat saya tuh sampai. Saya tanya, Merti kenapa? Enggak, Bapak lucu saja. Tapi kan nggak bisa dibayar sama lucu, kefret juga harus kan. Jadi ketika Anda memperhatikan keluarga, mungkin ayahmu maaf ya sudah stroke ya, coba gandeng. Ibumu mungkin yang kadang-kadang udah ini tuli, biasalah apa? Kalau orang Manado bilang pongo ya. Ada seorang oma umur 103 itu dibawa kesaksian untuk ke gereja sudah. Dia bilang, "Oma, kenapa sih Oma bisa sampai hari ini 103 masih aja hidup? Apa resepnya?" Dia bilang, "Karena pongo." Karena tuli. Kenapa? Karena ternyata memang malaikat Tuhan sudah panggil dia dari 40 tahun yang lalu. Susana. Dia nyanda dengar. Yang dengar Elizabeth teman-teman. Elizabeth dipanggil dulu. Jadi kalau saudara memperhatikan keluarga, maka berkat Tuhan. Anda itu bukan menjadi orang yang murtad, dan hidupmu adalah hidup orang beriman. Ya. Dan yang ketiga, coba kita lihat ini di dalam kebenaran firman Tuhan ini harus kita jaga ya. Jadi ketika Anda pulang, Anda diberkati. Amin. Ini yang ketiga. Coba baca sama-sama di dalam Efesus 5 ayat yang ke-29. Yuk, baca sama-sama itu. Fen baca, Fen. Efesus 5 ayat yang ke-29. Oke, 1, 2, 3. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus. Jadi apa yang harus kita perhatikan? Kesehatan. Jangan udah darah tinggi, kolesterol, ya, jantung, tapi yang lemak makan terus. Babi lagi. Terus dengan standar, saya hamba Tuhan. Aduh, babi benci hamba Tuhan kayaknya. Yang begini nih, ya kan? Kambing lagi. Apa namanya? Sop kambing lagi. Udah dibilang sama dokter, kok engkau ini tidak boleh makan lagi makanan lemak. Kalau boleh makan makanan laut lah kok. Oh begitu, iya makanan laut yang kau makan, jangan makan yang lemak. Dia pakai hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari mana kita nggak tahu. Dia bawa babi itu ke lautan. Dia rendam babi di dalam. Keluar lagi dia bilang, ini babi laut. Teman saya kemarin ada 3 bulan yang lalu dari satu gereja, saya nggak usah sebut. Mereka kelompok yang kalau saya datang, bahwa mereka tuh selalu dekat saya, Pak Pendeta, sama kayak Boas gitu. Aduh, kita ngefans gitu. Nah, selalu saya diajak makan durian. Cuman yang aneh begitu durian terus mereka makan kambing. Aduh.
Pernah satu hari mereka makan di Tanjung Duren. Dia makan kambing, selesai kambing mereka masuk ke dalam mobil, rupanya situ ada duren. Nah, mereka buka di situ, itu ibu yang tukang jual sate kambing itu sampai keluar, ada apa sih? Ada apa? Karena lihat berdelapan gitu lagi keroyok apa, ternyata keroyok duren. Dan ibu itu orang Jawa bilang apa, Pak? Ojo mati neng kene. Ojo mati neng kene. Habis makan kambing terus makan duren. Ibu aja itu ngeri. Ojo mati neng kene ya. Jangan mati di sini gitu. Dan mereka buka-buka, mereka punya baju sama saya ya. Pendeta, aduh itu ada telapak, ada laba-laba, operasian semua. Saya lihat Tuhan Yesus, Pak, kami sudah bertobat. Aduh, jangan sampai ya ada tanda salib dan laba-laba. Itu bukan satu kesatuan, itu salib dan laba-laba itu bukan kesatuan. Beda itu. Dan 4 di antara mereka tuh dirawat. Untung nggak mati. Salah satunya ada pemain saksofon, ada pemain drum, saya lihat Yesus. Jadi ayo hari ini kita perhatikan kesehatan ya. Saya bukannya anti yang begitu-begitu, enggak. Saya banyak makan dari dulu ya, karena memang orang susah sih, orang miskin, tempe, tahu, tapi ternyata itu luar biasa. Puji Tuhan, makannya itu melulu. Oleh sebab itu istri saya senang. Ya, emang aku nggak akan pernah jatuh susah. Kenapa? Sesusah-susahnya kita makan tempe sama tahu, kamu suka kangkung. Jadi sekarang biasa buat saya untuk makan makanan yang seperti itu, karena memang juga sehat. Ayo anak-anak muda di tempat ini, jemaat di tempat ini, perhatikan tubuhmu dengan baik. Amen. Jangan cuma operasi kiri, operasi kanan. Ini dagu kurang panjang, dipanjangin lagi. Ini kurang, ini lagi. Aduh, saya lihat ada teman saya dulu bagus, sekarang dagunya lebih panjang, agak bengkok. Itu kalau hujan banjir sudah. Anak air ada di situ. Belum yang seorang teman saya juga, dia ke Singapura, seorang pria, seorang pengusaha, matanya itu dia bilang terlalu sipit, sehingga akhirnya dia operasi sudah. Begitu pulang, aduh, saya ngeri deh. Dia nggak ngedip. Saya bilang, kenapa kamu marah dengan? Enggak, saya nggak marah. Kenapa jadi begitu? Balik lagi ke Singapura karena ada masalah. Temannya dia juga seperti itu ya. Hidungnya, aduh, satu hari dia tidur dan waktu dia flu dia kekencengan. Itu bengkok, balik lagi ke situ. Habis lagi puluhan juta. Udahlah, begini aja udah keren. Amen. Begini aja udah keren. Saya lihat brothernya keren banget gitu ya. Ketawa ya. Ketemu saya tadi, Pak. Saya bilang, kenapa Pak? Dia ketawa terus. Jadi Pak, saya ada di scene mall. Dia ketawa terus. Dan bagi saya itu kelebihan. Ayo jaga kesehatan kita. Anak-anak muda jangan sembarangan hidup seks bebas ya. Saya salah satu juga mungkin ya, yang Tuhan pakai dari remaja, anak muda nggak pernah seks bebas, ya, nggak pernah melakukan hal-hal yang buruk. Jadi akhirnya dipelihara terus. Rambut juga nggak rontok, ya. Jadi kalau Anda juga pelihara itu sampai masa tuamu, rambut tetap gondrong, saudara, kiri kanan, nggak ada yang rontok gitu ya. Dan yang keempat terakhir, saya tutup. Coba kita lihat di dalam Yesaya 29 ayat, Yeremia 29 ayat 11. Oke. Saya tutup firman Tuhan biar jadi berkat. Kita ulang review. Yang pertama merawat apa? Memperhatikan apa? Tuhan. Yang kedua memperhatikan keluarga. Yang ketiga memperhatikan kesehatan. Yang keempat memperhatikan ini. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang merah. Jadi pandemik tidak akan pernah membinasakan kita.
As long as Anda juga harus memperhatikan dan mengetahui masa depan. Masa depan. Ya. Tadi saya suka kesaksian dari keyboard dan ya Indra. Ya sudahlah, saya gabung sini aja. Ya. Masa depan ada di sini. Gitu. Kenapa? Melayani Tuhan. Ya. Tapi kalau orang tidak memperhatikan masa depannya, hari-hari ini dia akan memboroskan waktunya untuk hal-hal yang keliru. Ya. Dulu saya disebut tokek gereja. Gereja di mana-mana ada lagi di ibadah, di gereja, ibadah gereja. Dari umur belasan tahun. Usia 8-9 tahun saya jadi putra altar di gereja Katolik. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, saya bawa bel dan gong. Maka beranilah kita berdoa. Begitu pastor angkat, saya suka kelebihan. Dia udah turun, pastornya menonton. Gong, kalau dia angkat, 8-9 tahun. Sampai umur 12-13 tahun. SMP saya mulai pegang-pegang gitar. SMA selesai, saya nyanyi-nyanyi jadi worship leader hampir 20 tahun. Dan orang bilang, enggak pacaran loh, enggak mau kenal cewek, datang sendiri. Iya, datanglah dia. Seorang adik dari Mayor Jenderal TNI pada saat itu, main Jin, bukan tank Jin, main Jin. Dalam hati saya, kenapa dia senang gue? Gue susah, miskin, gak punya apa-apa. Kalau datang ke rumah itu bawa semua itu supermarket belanja, karena dia sudah kerja di perusahaan Jepang, gajinya dolar. Lihat masa depanku ada. Selalu beliin celana, beliin baju. Begitu kita menikah, saya bilang, kau stop. Dia bilang, jangan Pak, aku masih mau kerja. Nggak usah, ini sekarang waktunya saya yang kerja, kau diam dulu. Gajimu kecil Pak, 500.000, biarin. Yang penting kan pakaian udah cukup, celana udah ada. Sampai hari ini saya tidak perbolehkan dia kerja. Cukup. Ternyata dia berdoa, dia minta sama Tuhan untuk dia boleh menikah dengan seorang pendeta. Saat itu saya masih penyanyi. Saya bilang, in your dream, jangan suka doa-doa yang begitu. 99 jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Masa depan. Perhatikan masa depan dari sekarang. Pelihara itu dengan baik. Masa pandemik ini bukan menghancurkan kita, tetapi menata ulang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang beri berdoa. Tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami selamanya senang kalau kami boleh diajar oleh Tuhan. Boleh kembali lagi mendengar firman-Mu, karena itu menumbuh kembangkan iman kami. Dan ajar kami untuk selalu memperhatikan Engkau, memperhatikan keluarga yang Kau titipkan bagi kami, memperhatikan kesehatan kami karena tubuh kami adalah bait Allah. Dan yang keempat, memperhatikan masa depan karena masa depan itu sungguh ada. Kami tidak mau mati konyol, kami tidak mau mati muda, tapi kami mati karena memang sudah waktunya. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak, bahkan menara sukacita ini dalam tangan. The owner kami serahkan dalam tangan. Pemilik rumah ini kami serahkan dalam tangan. Seluruh koordinator, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan kami roh persatuan dan kesatuan. Selalu ada damai, sukacita, ada pengampunan dan maaf. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tepuk tangan lebih luar biasa lagi bagi Tuhan kita.